Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi tentang bagaimana menggunakan Medscape. Ya, jadi teman-teman sudah tidak asing mungkin ya dengan Medscape. Medscape ini adalah salah satu website ya yang banyak dipakai oleh teman-teman di bidang kesehatan ya, baik itu dokter, apoteker, ya, keperawatan dan sebagainya ya. Dan memang Medscape ini menyajikan berita-berita atau informasi-informasi berkaitan dengan kesehatan yang update ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman melakukan penulisan atau mengketikkan Medscape di Google atau Yahoo, maka akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Dan jika sudah, teman-teman bisa klik. Ya, jadi inilah halaman terdepan dari Medscape ya. Jadi di sini disajikan berbagai macam informasi yang update berkaitan dengan kesehatan ya. Lalu di sini juga teman-teman bisa melihat apa sih yang trending di Medscape ya. Dan teman-teman kalau penasaran boleh saja dipilih salah satu ya, yang mana ingin dibaca seperti itu. Ya, jadi cukup beragam sekali informasi-informasi yang disajikan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, teman-teman. Di sini ada berbagai macam opsi ya, mulai berita-berita, perspektif, lalu obat-obat dan penyakit. Lalu ada CMA atau Continuing Medical Education, education-nya ya. Lalu ada akademi, video dan decision point ya. Nah, jadi teman-teman bisa memilih opsi yang mana yang kira-kira akan digunakan atau yang dibutuhkan ya, seperti itu. Lalu ada lagi opsi Today on Medscape, ini cukup banyak sekali ya. Jadi ada kardiologi, diabetes dan endokrinologi, family medicine, hematologi, onkologi dan seterusnya. Dan kita bisa pilih all ya. Maka akan muncul seperti ini ya, mulai alergi dan imunologi, anestesiologi dan seterusnya ya. Sekali lagi teman-teman tinggal pilih sekiranya mana sih yang dibutuhkan untuk dicari informasinya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya kita masuk ke drugs and disease atau yang berkaitan dengan obat-obat dan penyakit ya. Maka akan muncul seperti ini. Jadi ada box ya atau kotak ya, nantinya bisa teman-teman isi dengan nama obat misalnya atau nama penyakit dan prosedur ya, seperti itu. Atau kalau teman-teman tidak menggunakan box ini, di sini juga ada opsi yang lain, misalnya explore dan tools ya. Explore ini ada opsi untuk obat-obat ya, OTC atau over the counter. Lalu ada herbal ya. Di sini juga ada penyakit-penyakit dan kondisinya, prosedur, anatomi, simulasi, kasus-kasus, kuis dan tren ya, dan yang lainnya ya. Untuk tools di sini ada drug interaction checker, lalu ada pill identifier, kalkulator, diagnostik interaktif dan medline ya. Jadi cukup banyak opsi yang bisa teman-teman gunakan. Sebagai contoh, jika kita ingin menggunakan tools ya, kita butuh toolsnya apa. Misalnya kita ingin mengkaji atau ingin melihat ya interaksi obat, kita bisa gunakan drug interaction checker. Caranya sederhana ya teman-teman, ini bisa teman-teman pilih. Maka akan muncul box seperti ini dan teman-teman bisa lakukan menuliskan ya, seperti itu, obat apa yang kemungkinan berpotensi untuk berinteraksi. Bagi contoh misalnya dexamethasone ya, seperti ini, dexamethasone, dan kita cari lagi obat selanjutnya, misalnya kita gunakan aspirin ya. Dan nanti teman-teman bisa otak-atik sendiri ya dengan obat-obat yang lain. Nah, jika ada interaksi, maka akan ada keterangan atau penjelasan di sini. Ya, sebagai contoh di sini aspirin plus dexamethasone.
Ya, jadi keduanya kalau dikombinasikan itu justru akan meningkat toksisitasnya melalui apa? Interaksi farmakodinamik yang sinergis. Ya, jadi penggunaannya ini perlu perhatian, perlu monitor. Karena apa? Karena dapat meningkatkan resiko terjadinya ulcer pada saluran pencernaan. Ya. Dan ini yang bisa menyebabkan terjadinya tukak lambung ya pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat ini, misalnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, jadi cukup menarik ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini teman-teman sekali lagi bisa utak-atik, bisa cek dengan obat-obat yang lain ya. Kalau sudah, kita bisa clear all. Kalau kita clear, maka akan hilang ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa kembali. Ya, jadi sederhana ya teman-teman. Ini sama seperti kalau kita menggunakan drugs.com misalnya atau RxList ya. Jadi ini sangat memudahkan kita. Lalu ada opsi lagi yaitu pill identifier. Ini yang berkaitan dengan mengidentifikasi tablet misalnya atau kapsul atau pil seperti itu ya. Kita bisa pilih saja misalnya. Ya, di sini ada berbagai macam penjelasan ya, misalnya imprint, shape, color, form, dan scoringnya ya. Jadi kita coba ya imprint misalnya. No imprint. Oke, misalnya ini kita lewati, kita pilih shape. Nah, maka seperti ini ya. Kita bisa pilih round misalnya. Nah, maka akan ada obat-obat ya yang bentuknya round seperti itu ya. Ini cukup banyak ya teman-teman. Dan teman-teman nanti akan tahu nih, oh misalnya Acarbose yang digunakan untuk menangani obat diabetes mellitus tipe 2 itu, oh ada yang bentuknya round ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi teman-teman biar lebih tahu ya. Lalu misalnya acetaminophen sebagai antipiretik, oh bentuknya round ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi color atau warna, nah jadi kita tinggal pilih warna yang mana nih. Sebagai contoh, misalnya berwarna kuning. Nah, kita lihat apa saja ya yang berwarna kuning. Ya, misalnya di sini ada alfuzosin ya. Alfuzosin ini adalah salah satu obat untuk treatment BPH atau benign prostatic hyperplasia. Ya, dan ini adalah kelompok alpha 1 blocker ya. Dan ini ada lagi ya, alprazolam misalnya ya. Dan amyloid dan seterusnya ya. Lalu kalau kita misalnya form atau bentuknya tablet atau kapsul, nah misalnya kita pilih tablet ya. Ya, jadi kalau tablet seperti ini ya bentuknya. Ya, jadi sangat sederhana ya teman-teman. Dan teman-teman bisa nanti mengutak-atik lagi ya, saya kira seperti itu. Lalu ada kalkulator ya. Oke, mohon maaf ditunggu ya. Nah, ini baru muncul ya. Jadi untuk kalkulator kita misalnya bisa by kategori atau alfabetik ya. Misalnya kita pilih by kategori. Di sini ada misalnya pengobatan untuk adiksi ya, misalnya untuk kecanduan, anestesiologi, lalu untuk cardiac surgery atau pembedahan di jantung ya, kardiologi ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan misalnya teman-teman ingin melihat di addiction medicine ya, atau obat-obat yang berkaitan dengan kecanduan ya, seperti itu. Nah, kita bisa pilih saja ya. Di sini ada jenis-jenisnya ya, misalnya adverse childhood experience atau alcohol use disorder identification test dan seterusnya ya. Jadi teman-teman silakan memilih kira-kira yang mana ya yang akan dicari misalnya. Atau kalau misalnya ingin gastroenterologi, kita bisa pilih ada diare, lalu ada kanker GI tract ya, lalu ada GI bleed, hepatologi dan seterusnya ya. Misalnya kita ingin diare ya, kita cek diare. Nah, ini ada berbagai opsi, misalnya diagnosis of Clostridium difficile
infection, treatment of first episode of Clostridium difficile ya. Lalu ada treatment of recurrent episode of Clostridium difficile. Ini kita bisa pilih misalnya. Ya, jadi di sini ada contoh-contoh ya. Pertanyaan, nanti kita bisa next question ya, seperti itu. Ya, jadi nanti misalnya diare ya atau tidak. Misalnya ya, kita bisa lanjutkan ke next question ya. Ini sangat bagus sekali ya menggunakan Mathcat. Sangat menarik sekali. Ya, lalu ada interactive diagnostic Mathline, nanti teman-teman boleh coba untuk utak-atik ya. Di sini ada juga drugs OTC and herbal ya, kita bisa pilih misalnya. Nah, ini ada berbagai macam drugs ya, OTC and herbal. Jadi mulai allergy and cold, anesthetic, antidote, antimicrobial, sampai women's health and reproduction. Dan misalnya teman-teman ingin mencari informasi terkait obat yang berkaitan dengan alergi and cold, kita bisa pilih, klik saja. Di sini jelas ya, muncul berbagai macam opsi ya, seperti itu. Ya, ini cukup menarik ya teman-teman. Dan misalnya kita bisa pilih alergen intranasal ya misalnya. Nah, di sini kita bisa disajikan lagi nih ya, mulai Astelin nasal spray, Astepro sampai Realtris. Nah, kita misalnya pilih Astelin nasal spray, kita klik. Di sini dijelaskan ya, mulai nama dagangnya dan kelasnya ya. Lalu penggunaan untuk dewasa dan pediatrik atau untuk anak-anak ya. Yang paling menarik juga adalah di sini juga sudah disajikan interaksinya ya, interaksinya, lalu adverse effect seperti itu, warning ya, pregnancy. Dan pregnancy ini artinya harus diwaspadai ya pada kondisi ibu yang sedang mengandung kalau menggunakan obat ini ya. Nah, ini menarik sekali teman-teman, dan ini sangat membantu sekali kita kalau mencari informasi terkait obat ya. Ya, kita bisa kembali ke awal dan seterusnya teman-teman. Mungkin yang terakhir saya coba masuk ke disease and condition, penyakit-penyakit dan kondisi-kondisinya. Kita bisa klik. Baik, seperti ini ya kurang lebih. Dan misalnya teman-teman ingin mencari di onkologi ya, misalnya kita pilih onkologi ya, maka nanti akan tersaji by kategori ya, mulai bone and soft tissue cancer, breast cancer, cardiac cancer, dan seterusnya. Cukup banyak sekali ya. Dan teman-teman kalau tertarik dengan misalnya cardiac cancer, kita bisa pilih. Ternyata ada berbagai macam penyakitnya ya yang berkaitan dengan cardiac cancer, misalnya atrial myxoma, cardiac sarcoma, Kearney complex, pediatric cardiac tumor, primary cardiac myopathy. Dan kita bisa pilih misalnya atrial myxoma. Di sini dijelaskan ya backgroundnya gitu. Ya. Lalu ada patofisiologi, etiologi, epidemiologi, dan seterusnya. Dan kalau untuk melanjutkan membaca artikel ini, saya kira di sini ada keterangan ya, login atau register for free. Nah, teman-teman, jadi cukup sederhana menggunakan Mathcat. Selamat mengeksplorasi, terus mencoba, dan semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.